Bapak Ibu yang lain masuk ke room Zoom meeting pada malam hari ini, kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, sembari Bapak Ibu yang lain masuk ke room Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai dan kita sembari menunggu Bapak Ibu yang lain, saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu melalui meeting chat di Zoom meeting. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan, sudah mencoba menggunakan web tool Bamboozle, bisa diketikkan angka 11. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mencoba sama sekali terkait web tool Bamboozle, bisa mengetikkan angka 21. Nah, silakan nih, Bapak Ibu, silakan yang sudah mempraktekkan atau bahkan mencoba menggunakan web tool Bamboozle, bisa mengetikkan angka 11. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mencoba sama sekali, bisa mengetikkan angka 21. Nah, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Didi sudah. Oke, Bu Mulyati, Bu Titin, Bu Nina, Bu Pujarti belum. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali mempraktekkan, mungkin dikarenakan ada aktivitas di sekolah dan ada hal-hal lain, tentunya tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu juga bisa mempraktekkannya di lain hari, di beberapa kesempatan, dan nantinya Bapak Ibu juga bisa nih menyimak terkait rekaman Zoom di pertemuan pertama. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Albertina sudah, Ibu Margareta sudah nih. Oke, Ibu Mulyati karena mengentri rapot. Iya, Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sama sekali nih menyentuh terkait Bamboozle, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir nantinya Bapak Ibu juga masih bisa nih. Kalau misalkan ada kendala, misalkan ada pertanyaan atau hal lainnya, bisa langsung WhatsApp grup atau bisa langsung japri kepada Pak Lendi, begitu. Oke, Oke, untuk chatnya mungkin saya tutup terlebih dahulu ya Bapak Ibu, di mana sudah bergabung Bapak Ibu di room Zoom meeting pada malam hari ini. Kita mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia, di mana kegiatan ini adalah workshop virtual. Kami ingatkan kembali bahwasanya kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari berturut-turut dengan rincian. 3 hari pertama Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian 5 hari tersebut Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, di mana Bapak Ibu bisa menanyakan seputar pertanyaan yang memang berkaitan dengan game edukasi berbasis web yang telah dipaparkan oleh narasumber, ataupun Bapak Ibu juga bisa bertanya terkait kendala-kendala yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu juga bisa menggunakan WhatsApp group, juga bisa Bapak Ibu japri langsung kepada Bapak Lendi, begitu. Jadi di sini, di workshop virtual ini Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, tidak perlu sungkan untuk bertanya kepada Bapak Lendi, karena memang Bapak Lendi ini sangat berkompeten dalam bidangnya, terutama terkait media teknologi, di mana tajuk kita pada pertemuan ini adalah pengembangan game edukasi berbasis web untuk pembelajaran luring. Nah, kami ingatkan kembali bahwasannya untuk 3 hari kita melakukan diskusi interaktif ini, maka akan ada 3 web untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan game edukasinya. Di mana di pertemuan pertama kita flashback terlebih dahulu terkait Bamboozle, begitu ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sudah mulai mengerti dan menyimak pada pertemuan pertama kemarin terkait bagaimana caranya mendaftar, hingga Bapak Ibu bisa membagikan game yang telah Bapak Ibu buat tersebut. Kemudian di pertemuan kedua ini, apa nih yang menarik lagi kira-kira? Kemarin di pertemuan pertama banyak sekali Bapak Ibu yang ingin ada suara, kemudian ingin ada
musiknya mungkin begitu, ingin ada timernya. Nah, apakah di pertemuan ini di web tool yang akan dipaparkan oleh Pak Lendi bisa sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk membuat game edukasi. Nah, di pertemuan kedua ini terkait pengembangan game edukasi menggunakan web tool Factile, di mana nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Lendi dan juga dijelaskan step by step-nya. Begitu. Seperti biasa, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bahwasannya di workshop virtual ini terkait presensi itu tidak ada Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu bisa fokus menyimak materi atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya. Jadi untuk di kolom meeting chat atau kolom chat Zoom begitu ya Bapak Ibu, tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya Bapak Ibu masih bingung, yang sekiranya masih menjadi hal yang mengganjal begitu. Silakan nanti bisa ditanyakan di meeting chat begitu. Nah, terkait segala bentuk administrasi nantinya akan kami bagikan, tim kami akan bagikannya di WhatsApp group sehingga Bapak Ibu tidak jangan terlebih dahulu untuk leave group begitu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa stay terus di WhatsApp group tersebut untuk mendapatkan berbagai informasi yang ada. Nah, baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Lendi Hermawan. Beliau merupakan narasumber yang berkompeten yang selalu diundang di Guru Inspiratif Indonesia karena memang beliau sangat berkompeten dalam pengembangan media teknologi. Dan kali ini akan membahas terkait web tool Factile. Kami silakan kepada Bapak Lendi Hermawan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali berjumpa Bapak Ibu, meskipun masih secara virtual ya Bapak Ibu, untuk kembali bersama-sama sharing dan belajar mengenai media pembelajaran. Nah, sesuai tema kita pada pelatihan kali ini, yaitu kita akan mengembangkan game edukasi berbasis web untuk pembelajaran luring. Masih sama seperti pertemuan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi untuk pelatihan ini ya, workshop ini memang kami desain atau saya desain untuk pembelajaran luring. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan pertama kemarin Bapak Ibu sudah saya jelaskan, saya sampaikan pemanfaatan web tool Bamboozle untuk membuat game sederhana pada saat pembelajaran luring. Nah, pada pertemuan kedua ini masih sama Bapak Ibu, kita akan membuat game edukasi untuk pembelajaran luring dengan tema yang masih sama, dengan format yang hampir sama, hanya saja kita akan mencoba referensi web tool yang lain ya. Jadi bukan hanya Bamboozle seperti yang disampaikan oleh moderator tadi Mbak Melisa, bahwa pada workshop ini akan ada 3 web tool Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan kedua ini kita nanti akan memanfaatkan Factile untuk membuat game edukasi. Nah, namun sebelumnya saya ingin sedikit mengulas pertemuan kita pada hari pertama kemarin Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat di kolom chat Bapak Ibu, ada yang sudah mempraktekkan, ada yang belum mempraktekkan. Tentunya tidak masalah Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum bisa mempraktekkan karena ada kegiatan di sekolah ataupun di tempatnya Bapak Ibu masing-masing. Tadi juga ada yang menyampaikan masih sibuk untuk entry rapor ya, karena memang akhir semester Bapak Ibu ya, mungkin mayoritas sudah selesai melaksanakan penilaian akhir tahun ya, dan sudah waktunya untuk entry rapor. Jadi Bapak Ibu tidak masalah untuk tidak membuat atau tidak mengerjakan saat ini juga. Besok Bapak Ibu silahkan bisa, atau misalkan minggu depan juga bisa. Misalkan ada permasalahan minggu depan, silahkan bertanya melalui grup ataupun secara pribadi melalui saya, boleh silahkan Bapak Ibu ya. Jadi tidak terpaku pada
5 hari ini, minggu depan atau bulan depan Bapak Ibu baru mulai membuat dan ada kendala, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Saya welcome bagi Bapak Ibu yang ingin sharing untuk belajar bersama bagaimana memanfaatkan webtool dalam pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita ke webtoolnya Bapak Ibu. Sedikit saya mungkin tampilkan ya sebagai gambaran Bapak Ibu ya, seperti apa Factile itu. Nah, jadi Factile itu Bapak Ibu masih sama seperti kemarin, yaitu webtool yang sangat baik yang memungkinkan para guru untuk membuat permainan kuis multimedia di dalam kelas. Jadi kuncinya di dalam kelas Bapak Ibu, karena memang tema kita adalah pembelajaran luring, maka Factile ini nanti kita manfaatkan untuk game edukasi di dalam kelas seperti itu. Nah, ini cukup sederhana Bapak Ibu karena sudah ada template game boardnya seperti kemarin ya, kotak-kotaknya itu sudah ada Bapak Ibu. Kita tinggal input soal-soalnya saja, pertanyaan-pertanyaan saja. Namun dengan tampilan yang berbeda Bapak Ibu dibanding dengan Bambuzel kemarin. Tentunya mungkin bisa jadi warna Bapak Ibu, jadi tidak hanya Bambuzel, Factile ini juga bisa kita manfaatkan. Nah, cara mendaftarnya masih sama Bapak Ibu. Kita memanfaatkan email untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Halamannya bisa dikunjungi Play Factile Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita langsung praktekkan. Saya mau tampilkan mungkin hasil akhirnya Bapak Ibu ya, sebagai gambaran nanti seperti apa gamenya. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu gamenya Bapak Ibu ya. Jadi masih sama, ada kotak-kotak, kemudian ada kelompok-kelompok. Kalau kemarin Bambuzel itu kelompoknya di atas Bapak Ibu ya. Nah, ini posisinya di bawah. Nah, ini sudah ditentukan skornya ada 100, 200, 300, 400 sampai 500. Dan ada beberapa kategori. Bisa dibilang seperti itu Bapak Ibu ya, kategori ya. Bisa diisikan mapelnya misalkan matematika, bahasa Indonesia, atau mungkin subbabnya bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya lebih apa ya, lebih lebih beda daripada Bambuzel kemarin yang hanya bentuknya kotak, tidak ada kategori-kategorinya. Jadi ini mungkin lebih ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama ya, langsung saja kita coba praktekkan bagaimana sih kita membuat game edukasi di Factile ini. Bapak Ibu pertama ketikkan saja di Google-nya Bapak Ibu masing-masing Factile. Nah, Bapak Ibu bisa sambil mempraktekkan, sambil menyimak. Kalau memang Bapak Ibu memiliki dua device, menggunakan laptop atau HP. Tapi kalau Bapak Ibu takut ketinggalan, Bapak Ibu bisa fokus saja mendengarkan terlebih dahulu. Nanti silakan mempraktekkan setelah Zoom ini selesai. Karena setiap workshop yang diadakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini, rekamannya akan dibagikan melalui grup WA Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir di Zoom atau mungkin sedang banyak gangguan di sana, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya nanti. Baik Bapak Ibu, kembali lagi di sini. Kalau Bapak Ibu sudah ketikkan Factile, nanti akan muncul di atas sendiri Bapak Ibu ya, Factile ya, atau playfactile.com itu alamatnya. Bapak Ibu klik saja ya, Factile Classroom ini, jangan klik satu kali. Nah, nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini Bapak Ibu. Sama seperti webtool biasanya Bapak Ibu, kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu ya. Membuat akun terlebih dahulu untuk masuk. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu silakan klik warna kuning ini, sign up ini Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk mendaftar Bapak Ibu ya. Nah, kita klik atau di bagian atas ini juga ada Bapak Ibu ya. Nah, ini saja, mungkin yang lebih besar tampilannya. Nah, ini kita klik Bapak Ibu ya. Klik kiri saja satu kali. Nah, kalau sudah, nanti akan diminta untuk masukkan email, password, dan konfirmasi password. Nah, kita masukkan email Bapak Ibu ya. Tentunya email yang aktif. Saya coba masukkan email saya Bapak Ibu ya. Kemudian passwordnya.
usahakan passwordnya itu jangan sama dengan password email Bapak Ibu ya. Nah, tidak harus sama dengan password email. Ini saya menggunakan password yang berbeda dengan email saya. Jadi yang penting Bapak Ibu mudah dihafal untuk passwordnya. Kalau sudah diketikkan email sama passwordnya ini harus sama passwordnya atas dan bawah. Bapak Ibu klik sign up yang berwarna biru ini ya. Klik satu kali. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah di sini Bapak Ibu diberikan opsi ada free account, ada pro account. Ya, pro account ini dibagi menjadi dua. Ada yang khusus untuk sekolah atau home, ya. Kemudian ada yang untuk bisnis. Nah, tentunya bisnis ini lebih mahal. Nah, ini berbayar Bapak Ibu kalau yang ini. Nah, karena kita masih dalam tahap mencoba Bapak Ibu ya, seperti apa tampilannya, apakah menarik atau tidak, Bapak Ibu tidak perlu harus membayar dulu. Kita gunakan yang gratis saja Bapak Ibu ya, yang free account. Nah, Bapak Ibu klik yang berwarna biru, choose ini ya. Kita klik satu kali, yang berwarna biru ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah diklik satu kali, nah otomatis Bapak Ibu akan langsung dibawa ke dalam beranda akunnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini sudah ada email saya. Artinya saya sudah berhasil masuk menggunakan akun saya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Tampilannya cukup sederhana Bapak Ibu ya, tidak ada tool-tool yang kalau kelihatannya rumit gitu ya Bapak Ibu ya. Sederhana saja di sini tombolnya. Bapak Ibu tidak usah hiraukan ini saja. Ini tidak bisa diklik Bapak Ibu karena ini khusus untuk pengguna Pro ya. Jadi kita ke menu yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu. Nah, menu yang di sebelah kiri ini Bapak Ibu, untuk menambahkan game, kita hanya perlu klik new game ini Bapak Ibu. Kita klik new game. Nah, saya ulangi Bapak Ibu ya, untuk menambahkan game, ya di tampilan ini kalau sudah masuk ke akunnya Bapak Ibu, silakan klik new game. Kalau sudah, di sini kita masukkan dulu judulnya Bapak Ibu. Masih sama, saya mau membuat seperti kemarin ya, tentang pengetahuan umum ya, yang umum saja Bapak Ibu ya, pengetahuan umum. Kalau sudah silakan di create, klik create Bapak Ibu ya, yang berwarna kuning, create. Nah, kalau sudah nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu, cukup sederhana. Jadi Bapak Ibu tidak harus apa ya, mengisi begitu rumit halaman. Jadi ketika kita sudah masukkan judul, otomatis kita sudah dibawa ke halaman yang tinggal memasukkan pertanyaan saja. Setelah itu selesai Bapak Ibu nanti. Cukup simpel ya. Dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa. Pasti bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan web ini untuk membuat game. Jadi memberikan warna dalam pembelajaran kita. Karena selain pembuatannya mudah ya, web ini juga menarik ketika digunakan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sangat sayang misalnya Bapak Ibu tidak mencoba sesekali untuk menggunakan web ini dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, tampilannya seperti ini ya, seperti saya tunjukkan tadi. Ada beberapa kategori ya, bisa dilihat di sini kategori 1, kategori 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kategorinya ini bisa diganti Bapak Ibu ya, judulnya. Misalkan karena saya ini pengetahuan umum Bapak Ibu ya, nanti saya ingin menambahkan di sini ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, kemudian umum ya, pertanyaan umum itu. Misalkan Bapak Ibu mengajar matematika misalkan ya, misalkan mengajar matematika. Judulnya matematika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kategorinya tuliskan subbabnya saja. Misalkan kalau di matematika Bapak Ibu ya, misalkan saya ambil materi pola bilangan ya, materi pola bilangan SMP kelas 2. Nah, di sini bisa saya tambahkan misalkan pola bilangan aritmatika, di sini pola bilangan geometri, kemudian di sini mungkin yang lain mungkin ya, misalkan soal Hodge dan lain sebagainya. Karena nanti ketika di permainan, anak-anak itu bisa memilih kotak-kotak ini, mana yang ingin mereka kerjakan seperti itu. Nah, di sini disediakan 6 kelompok Bapak Ibu ya, 6 kategori. Nah, ini bisa digunakan semua atau misalkan Bapak Ibu cukup
butuh 3 kategori saja bisa Pak Ibu ya. Jadi yang di kategori 4, 5, 6 tidak perlu diisi. Ya. Nah, karena sebagai contoh, jadi saya nanti akan mencoba semua kategori ini. Saya pakai semua Pak Ibu ya. Oke, langsung saja saya coba. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa, kemudian di sini bahasa Inggris gitu ya, IPA, IPS, atau umum. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di jenjang dasar, misalkan SD yang bukunya mungkin tema ya, tematik, ini bisa disesuaikan dengan isi temanya Bapak Ibu ya. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang mengajar di TK ya, mungkin bisa nanti di sini disesuaikan saja Bapak Ibu ya kategori-kategorinya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya tambahkan kategorinya: matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan umum. Ini pelengkap saja ya, terakhir kategori umum saja nanti pertanyaannya. Nah, kemudian kita akan menambahkan soal di masing-masing kotak ini Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu Bapak Ibu pergi ke menu sebelah kiri. Nah, ketik question Bapak Ibu. Ketik question. Klik question, mohon maaf, klik question, bukan ketik Bapak Ibu ya. Klik. Nah, di question ini kita klik satu kali. Nah, kalau sudah semuanya tanda minus seperti ini ya, tanda hubung seperti ini, maka ini sudah bisa kita isi. Ini masih kosong Bapak Ibu ya. Kita sekarang isi satu persatu Bapak Ibu. Mulai dari misalkan matematika dulu ya Bapak Ibu. Nah, kita klik saja. Nah, sebentar Bapak Ibu, saya terlempar. Nah, ini kotaknya, kita klik satu kali Bapak Ibu, klik satu kali. Nah, kita klik satu kali dimanapun, misalkan mau yang ini dulu bisa Bapak Ibu ya, ini dulu diisi, klik satu kali. Nah, di sini nanti questionnya, di sini jawabannya. Nah, kita mulai dari yang awal Bapak Ibu ya, dari matematika dulu. Kita klik kotak yang pertama satu kali, klik kiri. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini adalah kolom untuk menambahkan soal, di sini kolom untuk menambahkan jawaban. Nah, mungkin Bapak Ibu ya, dibanding Bambuzel ini ada sedikit kelemahan. Kalau di Bambuzel kemarin kita masih bisa menambahkan gambar, tapi kalau di sini untuk gambar tidak bisa Bapak Ibu ya. Di sini masih dikunci untuk upload gambar, video, dan equation maupun sound suara itu masih dikunci. Hanya berlaku untuk akun yang pro saja, yang berbayar itu Bapak Ibu. Tapi sebagai latihan saja Bapak Ibu. Jadi kita cukup manfaatkan ya akun gratis saja Bapak Ibu, apalagi untuk mencoba memberikan hal yang berbeda dalam pembelajaran kita. Saya rasa cukup menggunakan yang gratis dulu Bapak Ibu, sebagai mungkin ya stimulus untuk peserta didik kita ya, apakah tertarik ketika kita menggunakan pembelajaran kita konsep seperti game ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Tadi matematika soal pertama saya sudah menyediakan soal Bapak Ibu. Sudah saya sediakan, jadi saya tinggal copy paste saja biar cepat Bapak Ibu ya. Ini tinggal copy paste. Kalau sudah, ini bisa Bapak Ibu klik save ya. Caranya bisa klik save. Nah, kalau sudah berpindah ke kotak yang kedua. Atau kalau Bapak Ibu nanti nggak mau ini, ada cara lain. Cara lainnya kita isi dulu sebentar. Kita isi dulu. Nah, ini soal kedua. Supaya tadi tidak perlu save kemudian keluar lagi, kita langsung di bagian kotak bawah ini bisa Bapak Ibu langsung klik. Jadi tadi kan di pojok kiri atas soal pertama matematika, kemudian bawahnya soal kedua matematika. Nah, di bawahnya lagi kita klik saja di sini. Nah, otomatis tadi tersimpan pertanyaannya. Nah, sekarang kita berpindah ke nomor 3. Saya copy dulu soalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini ya, soal yang kita input, usahakan semakin ke bawah itu soalnya tingkatnya itu semakin sulit. Nah, kenapa demikian? Karena di sini itu skornya sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi yang nomor 1 skornya 100, nomor 2 200,
300 sampai yang terakhir itu skornya 500. Jadi supaya sesuai dengan poinnya, jadi soalnya juga kita buat tingkat kesukarannya menyesuaikan dengan poinnya Bapak Ibu. Jadi semakin ke bawah soalnya semakin susah. Seperti itu. Kemudian saya berpindah ke soal yang kategori kedua, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin Bapak Ibu bisa ya sambil mempraktekkan, karena ini toolnya tidak terlalu banyak yang dipencet ya. Mungkin sambil menyimak dan menunggu saya juga selesai menginput soal ini, Bapak Ibu bisa sambil buka-buka. Tidak harus di laptop Bapak Ibu ya, di HP pun bisa Bapak Ibu. Di HP bisa. Bapak Ibu silakan buka Google, kemudian ketikkan Vektel tadi. Nah, kemudian membuat akun bisa di HP Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus di laptop atau di komputernya Bapak Ibu. Jadi cukup di HP juga bisa. Itulah kelebihannya ketika kita membuat media pembelajaran dengan web. Jadi kita bisa membuatnya melalui handphone kita. Jadi bisa dimanapun Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sedang menunggu di jalan atau sedang tidak ada kegiatan, daripada Bapak Ibu waktunya terbuang, nah bisa Bapak Ibu sambil mencoba untuk membuat ini ya Bapak Ibu ya. Karena saya biasanya seperti itu Bapak Ibu, ketika sedang menunggu di tempat umum gitu Bapak Ibu ya, saya sambil mengisi media-media seperti ini Bapak Ibu ya, yang rencananya akan saya pakai untuk pembelajaran besoknya gitu. Jadi tidak harus mengerjakan di rumah di depan laptop Bapak Ibu ya. Jadi cukup pakai HP juga bisa. Itulah kelebihannya ketika kita menggunakan web untuk membuat media pembelajaran. Nah, ini kita maaf, ini soalnya IPA ya Bapak Ibu. Tapi di sini bahasa Inggris. Bentar. Saya salah copy Bapak Ibu. Bahasa Inggris. Oh ini. Oke. Nah, ini saya coba masukkan semua Bapak Ibu ya, tidak saya skip ya. Saya coba masukkan semua supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat seperti apa tampilannya ketika semuanya terisi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita pelan-pelan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil bisa memperhatikan, karena toolnya tidak banyak yang dipencet Bapak Ibu ya, atau diklik. Jadi hanya sederhana saja yang diklik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya yakin semuanya pasti bisa Bapak Ibu. Nah, pasti bisa. Karena biasanya Bapak Ibu ketika saya mengisi workshop seperti ini Bapak Ibu, ketika saya menggunakan aplikasi maupun web yang sedikit rumit, kebanyakan kendalanya Bapak Ibu adalah kesulitan. Nah, kesulitan bingung ini apa saja yang harus diklik, setelah ini kemana, setelah ini harus diapakan, nah seperti itu. Jadi dari pengalaman itu, ketika saya melihat ini, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya bisa. Karena dibanding web-web yang lain, web ini cukup sederhana. Memang saya pilihkan web yang sederhana Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua langsung bisa mempraktekkannya dan menggunakannya di pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu, poinnya yang ada di sini, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa semakin ke bawah, poinnya itu semakin besar ya, dari 100 sampai 500. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, apakah poinnya itu bisa diubah? Nah, untuk poinnya itu tidak bisa diubah Bapak Ibu ya, karena memang sudah disediakan poinnya 100 sampai 500. Jadi tidak bisa diubah. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi kalau soal yang nomor 5 berarti tingkat kesulitannya harus lebih daripada nomor-nomor sebelumnya. Kita yang menyesuaikan, karena memang tidak bisa diedit untuk poinnya atau skornya.
kemarin sempat Bapak Ibu ada yang bertanya, ketika di pembelajaran gamenya itu seperti apa nanti penggunaannya. Nah, jadi gamenya ini berkelompok Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bentuk kelompok dulu di dalam kelas, kelompoknya dibentuk. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bentuk, misalkan menjadi 4 atau 5, nah Bapak Ibu nanti pilih anaknya sebagai apa ya, salah satu sebagai leadernya atau ketua kelompoknya. Nah, ini modelnya seperti cerdas cermat Bapak Ibu, cerdas cermat. Jadi Bapak Ibu ketika di dalam kelas Bapak Ibu sebagai operator. Nah, sebagai operator. Jadi anak-anak berkompetisi selayaknya cerdas cermat Bapak Ibu ya. Kemudian mereka berebut untuk memilih soal mana yang ingin mereka kerjakan, kotak mana yang ingin mereka kerjakan terlebih dahulu. Nah, itu nanti seperti itu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah apa ya, sebagai operatornya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan tim mana yang berhak memilih terlebih dahulu, tim mana yang menjawab dengan benar. Nah, seperti itu. Sehingga karena tampilannya ini harus dilihat oleh anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi mungkin device lain yang Bapak Ibu harus siapkan itu adalah proyektor Bapak Ibu. Proyektor LCD ya Bapak Ibu ya. Supaya anak-anak bisa melihat tampilannya ini. Nah, jadi mereka tahu soalnya apa yang harus mereka jawab. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang terkendala, misalkan di sekolahnya belum ada proyektor Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu hanya pakai laptop saja, tapi laptopnya usahakan bisa dilihat oleh anak-anak. Jadi menghadapnya itu menghadap ke peserta didik kita, ke siswa kita, supaya bisa dilihat soalnya ini. Seperti itu. Ini hampir selesai Bapak Ibu ya. Hampir selesai. Nanti ketika sudah selesai input ini Bapak Ibu ya, maka game kita sudah bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, sudah bisa digunakan ini. Kalau sudah selesai input, tidak perlu ada lagi yang diklik-klik lagi. Nah, jadi sangat-sangat sederhana tampilannya Bapak Ibu. Sangat sederhana. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Bisa kita coba cek-cek saja random di beberapa kotak. Sudah ke input semua Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, di sini kita save, baru kita save Bapak Ibu ya. Jangan kita cancel. Kalau cancel nanti nggak ke save. Kita save ya Bapak Ibu. Klik satu kali, save. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Soalnya ini, kalau ini melihat jawabannya, nah di bagian kiri tadi ada question, di bawahnya kan ada answer. Nah, itu jawaban Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini jawabannya. Soal nomor 1 jawabannya 31. Nomor 2 matematika 19. Nomor 3 matematika 13/15 dan seterusnya Bapak Ibu ya, sampai yang kategori umum. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita mainkan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ingin share, berbagi ke teman guru yang lain. Nah, teman guru yang lain silakan di sini share. Nah, klik share ini Bapak Ibu ya. Copy link. Nah, ini bagikan. Nah, ini dibagikan sudah bisa dimanfaatkan oleh rekan kita. Atau Bapak Ibu ingin langsung mempraktekannya di kelas, kita tinggal klik play game saja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, play game. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak terlalu banyak. Coba kita preview dulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mainkan, kita preview dulu. Kita cek, kita lihat di sini preview game di bagian kiri Bapak Ibu ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Poin 100, misalkan peserta didik kita ada yang berebut menjawab, silakan misalkan kelompok 1 pilih kotak yang mana, misalkan bahasa Inggris 3, maka bahasa Inggris nomor 3 yang ini kita klik. Nah, nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, someone would teach student is called. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti peserta didik kita menjawab. Ketika sudah menjawab, nah kita lihat jawabannya benar apa salah. Kalau benar, nah benar, maka kita klik poinnya nanti. Nanti kita klik poinnya seperti itu. Ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, ini soalnya
umum. Baik Bapak Ibu, coba kita langsung mainkan Bapak Ibu ya. Kita play. Nah, kita sudah melihat bagaimana sih tampilannya ya gamenya. Kita play Bapak Ibu ya, play game. Nah, kalau sudah kita klik play game Bapak Ibu, nanti akan ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Menunya seperti ini. Nah, di sini masih dikunci flashcard, choice dikunci, quiz bowl dikunci, interactive choice dikunci. Nah, ini hanya tampilannya yang berbeda Bapak Ibu ya, secara tampilan saja. Nah, karena yang dibuka hanya Factile ya, yang mode gratis yang ini, kita klik yang Factile ini Bapak Ibu. Kita klik satu kali ya, Factile ini. Nah, kalau sudah, pertama kita tentukan jumlah kelompoknya. Nah, maksimal yang bisa 5 Bapak Ibu ya. Ini ada banyak, tapi ini masih dikunci Bapak Ibu. Mentok hanya 5 saja. Jadi kita pilih 5 kelompok. Nah, 5 kelompok kita klik. Nah, kalau sudah, nah di sini kita klik yang no. Karena kalau yes ini masih digembok, ya, masih dikunci. Khusus untuk yang pro. Kita klik no. Buzzer mode ini tidak anu Bapak Ibu, tidak perlu dipakai menurut saya. Karena ini seperti kemarin ketika di kuis itu ada penambah nilai, ada nilai yang zong kayak gitu. Jadi tidak begitu kepakai menurut saya Bapak ya. Kita klik no. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa memilih karakter-karakter untuk icon kelompoknya ya. Ini mungkin lebih menarik daripada Bambuser kemarin. Kalau Bambuser kemarin kan hanya tulisan tim 1, tim 2, tim 3 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini disediakan icon-icon Bapak Ibu ya. Ada buah-buahan seperti ini. Kemudian ini banyak Bapak Ibu ya. Ada hewan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya ini 15 terakhir hewan Bapak Ibu ya ini. Nah, saya pilih yang pertama saja Bapak Ibu sebagai contoh yang hewan ini. Misalkan Bapak Ibu ingin merubah ikonnya tetap pakai ini tapi namanya diubah. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya. Arahkan kursornya ke sebelah kanan di bagian gambar ini. Itu ada icon pensil Bapak Ibu ya. Icon pensil itu silakan diklik satu kali, klik kiri. Nah, di sini kita edit. Pineapple kita ubah misalkan kelompok 1. Sebagai contoh saja. Atau misalkan anak-anak punya nama kelompoknya sendiri boleh Bapak Ibu ya. Biar lebih menarik ya ketika kita terapkan nanti. Kalau anak-anak punya nama kelompok, nah silakan didata Bapak Ibu input sesuai nama kelompoknya. Mungkin lebih menambah motivasi Bapak Ibu ya untuk anak-anak. Saya coba nama kelompoknya saja Bapak Ibu ya. Kelompok gitu, kelompok 3. Atau mungkin anak-anak milih. Saya buah semangka gitu. Boleh Bapak Ibu ya. Tidak harus urut. Misalkan semangka ini, boleh Bapak Ibu ya. Ini kelompok 5. Atau misalkan yang kelompok lain maunya hewan, bisa Bapak Ibu ya, dipilih. Misalkan kelompok 2 pengen hewan ini, pakai icon hewan, silakan aja klik. Misalkan ini kelompok 2. Nah, baru kalau sudah kita pilih, kita klik Bapak Ibu ya, di bagian gambarnya ini satu kali, sampai berwarna kuning. Nah, kita pilih berarti ini. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Nah, kalau sudah dipilih, otomatis nanti akan stepnya ini lanjut Bapak Ibu. Setelah select timnya sudah selesai, nanti akan ke menu yang terakhir yaitu start game. Nah, start game ini kita bikin game ini Bapak Ibu ya. Kita klik ini Bapak Ibu, kalau sudah di tahap ini kita klik bikin game ini. Untuk memulai game ini. Coba klik Bapak Ibu ya. Klik kiri satu kali. Nah, ini adalah tampilan permainannya Bapak Ibu ya. Bentuk gamenya seperti ini. Yang ketika kita di kelas kita tampilkan di proyektor kita ya untuk dilihat anak-anak itu seperti ini. Kemudian bisa ini Bapak Ibu ya kita apa ya? Pilih anak-anak misalkan random saja. Misalkan ada yang angkat tangan, kita pilih kelompok mana. Atau misalkan Bapak Ibu mau diajak
mungkin besok saya berikan sedikit tambahan Bapak Ibu ya. Web lain web penunjang misalkan untuk menentukan kelompok mana dulu yang harus memilih. Nah, karena di sini tidak otomatis Bapak Ibu, tidak otomatis di kelompok 1 dulu, kelompok 2 dulu, tidak otomatis seperti itu. Jadi murni Bapak Ibu sebagai operatornya yang menentukan mana yang terlebih dahulu. Tapi nanti besok saya bagi tips beberapa web tool yang bisa kita manfaatkan untuk ya memilih kelompok mana yang akan memilih dulu. Mungkin biar lebih adil dan valid ya Bapak Ibu. Misalkan saya kelompok 1 milih nomor 1 matematika. Nah ini ada soundnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin yang bertanya apakah bisa ada sound di Bambuzel. Nah di Factel ini ada soundnya, ada suaranya, dan juga ada timernya ini Bapak Ibu. Kemarin yang bertanya apakah ada timer. Kalau kemarin nggak ada, di sini ada. Misalkan sudah menjawab anak-anak, oke waktunya hampir habis. Misalkan berebut ya kelompok 1 menjawab apa. Nah kalau sudah, kita cek apa kelompok 1 benar. Misalkan jawabannya sudah disampaikan. Kalau sudah benar, nah kita klik centang biru, hijau ini. Ini benar. Nah kelompok 1 dapat poin 100. Seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian klik continue di pojok ke kanan bawah tadi untuk memilih lagi. Ini berarti sudah tidak bisa dipilih lagi oleh kelompok lain ya, karena sudah dipilih oleh kelompok 1. Kemudian kita lanjut, misalkan kelompok 2 memilih mana? Karena kelompok 2 mayoritas ini anak-anaknya itu pandai IPA, misalkan mereka milih IPA. Soal yang paling susah misalkan yang 500. 30 detik waktunya. Kalau misalkan sudah selesai, bisa misalkan jawabannya disampaikan. Atau misalkan ditulis di kertas, diangkat. Nah, itu bisa. Misal mereka sudah menjawab, Bapak Ibu ya. Sudah selesai menjawab, waktunya sudah mau habis. Kita beri arahan. Saya kunci ya jawabannya, saya kunci. Oke, menjawab ini ya, saya kunci. Oke, karena jawabannya kelompok 2 salah ya. Kita sudah cek di kuncinya salah, kita klik salah. Nah, seperti itu. Nah, maka kelompok 2 tidak mendapatkan poin. Nah, misalkan kelompok lain dilempar nih. Kelompok lain silakan berebut untuk menjawab. Misalkan kelompok 4 bisa menjawab. Oke, kita klik benar. Kelompok 4 benar jawabannya. Nah, maka poinnya masuk ke dalam kelompok 4. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi lebih berbeda dari Bambuzel kemarin. Kalau Bambuzel murni kelompok 1 jatahnya itu yaitu yang mendapatkan. Nah, kalau ini bisa dilempar ketika kita gunakan nanti ya. Kelompok 2 yang memilih tidak bisa menjawab, bisa kita lempar ke kelompok lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah nih klik continue. Satu kali lagi mungkin Bapak Ibu ya sebagai contoh. Nah, ini kalau sudah jatuhnya kelompok 3, ternyata kelompok 3 salah, dilempar lagi. Mana yang bisa? Kelompok 2. Kelompok 2 jawab apa? Oh benar. Ternyata benar, bisa kita klik warna hijau ini Bapak Ibu. Nah, otomatis yang tadinya minus 500 jadinya minus 300 karena ketambahan poin 200. Seperti itu Bapak Ibu. Dan seterusnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk gambarannya. Saya contohkan lagi, misalkan ini kategorinya nggak dilengkapi semua Bapak Ibu ya. Apakah bisa? Saya keluar dulu nih. Kita coba lagi ya. Tapi hanya 2 kategori Bapak Ibu ya. Misalkan di sini matematika, di sini misalkan bahasa. Kita pakai 2 kategori saja. Kemudian kita questionnya yang sederhana saja Bapak Ibu ya, supaya cepat karena hanya mencontohkan saja. Pertanyaannya simpel saja. Kalau Bapak Ibu bertanya, apakah bisa soal matematika yang mungkin rumit formula-formulanya
Jawabannya tidak bisa karena di sini masih dikunci equation-nya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin bisa kita siasati dengan memasukkan gambar, kalau di sini belum bisa Bapak Ibu, belum bisa. Jadi mungkin itu sedikit kelemahannya dibanding Bambuzel kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti memakai Bambuzel atau Vectel ini, tergantung kondisinya. Nah, mana yang lebih enak menurut Bapak Ibu dipakai atau digunakan. Oke. Yang bahasa ini mungkin random saya Bapak Ibu ya. Saya tidak tampilkan semuanya mungkin ya pertanyaannya, karena hanya sebagai contoh. Saya percepat ya Ibu ya. Saya percepat. Karena ini saya sesuaikan Bapak Ibu ya, biar nanti tampilannya terlihat menarik ketika kita contohkan. Jadi tetap saya isi sesuai dengan mapelnya. Kalau bahasa saya isi soal bahasa, biar nanti lebih menarik ya ketika kita praktekkan bersama. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan langsung sekarang karena kelihatannya mudah. Tombolnya yang dipencet tidak terlalu banyak, mudah. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan, nanti bisa sharing Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya save. Saya pakai 2 saja Bapak Ibu ya. Saya pakai 2 saja. Kemudian langsung coba saya langsung mainkan Bapak Ibu ya. Play game sama seperti tadi. Kemudian saya kelompoknya sekarang mau 3 saja. Mau 3 kelompok. Oke, saya pilih 3 kelompok. Nah, ini klik no. Nah, setelah kelompoknya tadi random. Yang ini misalkan tidak perlu saya edit, saya pilih saja. Ini, kemudian ini. Nah, ini random ya. Kemudian yang terakhir ini. Oke, sudah kepilih 3 kelompok. Kita klik bikin game. Nah, ini 3 kelompoknya Bapak Ibu ya. Campur-campur, ada yang potato tadi ya. Kemudian ini ada yang hewan. Nah, kategorinya cuma 2, yang ditampilkan cuma 2 karena yang kita isi tadi hanya 2. Seperti itu Bapak Ibu. Caranya sama tadi permainannya, kita klik. Nah, kelompok mana yang menjawab? Misalkan kelompok zebra. Oke, benar. Tambah 200. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa mempraktekkan dan membuat ini. Malah harapan saya Bapak Ibu semua mencoba Bapak Ibu ya. Mungkin nanti di tahun ajaran baru, karena sekarang ini sudah mayoritas sudah ujian Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada pembelajaran. Bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk semester berikutnya di tahun ajaran depan Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu nanti mencoba ya, meskipun hanya sederhana, yang penting kita bisa memberikan warna berbeda untuk pembelajaran kita di kelas Bapak Ibu ya. Mungkin entah itu sebagai evaluasi ketika kita sudah selesai mengajar sebuah materi, atau hanya sebagai ice breaking saja. Nah, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Karena memang web-web yang selama ini kita coba itu memang manfaatnya cukup baik ketika dipraktekkan di dalam kelas. Saya pun demikian Bapak Ibu. Ini sambil sedikit sharing Bapak Ibu ya. Karena saya pengajar matematika Bapak Ibu. Saya mengajar matematika. Peserta didik saya itu kalau murni hanya mengerjakan soal matematika yang rumit, mereka itu cenderung banyak yang bosan Bapak Ibu ya. Mungkin banyak yang bosan, banyak yang lama-kelamaan tidak memperhatikan. Jadi setiap selesai materi atau beberapa hari, beberapa pertemuan itu mesti saya selingi dengan permainan-permainan seperti ini Bapak Ibu di dalam kelas. Nah, berbagai web Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan, saya coba mainkan ke anak-anak. Kemarin saya sempat membuat permainan ular tangga Bapak Ibu, ular tangga. Nah, di dalam kelas itu, dan alhamdulillah anak-anak itu antusias Bapak Ibu untuk tertarik ketika saya buat pembelajaran seperti itu. Nah, ini sangat menarik dan bisa Bapak Ibu coba. Nah, salah satunya dengan web-web sederhana yang bisa Bapak Ibu kuasai untuk penggunaannya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu materi di pertemuan kedua ini.
Selanjutnya mungkin nanti ada pertanyaan atau Bapak Ibu ingin sharing, silakan Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mencoba web apa gitu, bisa kita sambil sharing Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang lain juga pasti merasakan manfaat ketika Bapak Ibu mungkin berbagi. Saya pernah mencoba Wordwall Pak, Bapak, seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Selanjutnya sesi mungkin tanya jawab ya dan sharing. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparannya di pertemuan kedua ini dan juga sharingnya bersama Bapak Ibu hebat di sini. Keren sekali nih. Diharapkan Bapak Ibu bisa memanfaatkan web tool yang telah dijelaskan oleh Pak Lendi, di mana di pertemuan pertama ada web tool terkait Bamboozle. Kemudian di pertemuan kedua ini Bapak Ibu sudah mengenal terkait web tool Tactile, begitu, di mana silahkan Bapak Ibu bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin di game tersebut ada timernya, begitu, kemudian ada suaranya, musiknya, begitu, Bapak Ibu bisa menggunakan Tactile ini. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin Bapak Ibu pengajar matematika, kemudian ingin memasukkan equation dengan gambar, atau bahkan Bapak Ibu ingin masukkan gambar-gambar ketika ada game-game pengetahuan umum, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Bamboozle. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan yang mana nih yang sekiranya cocok untuk diterapkan di kelas Bapak Ibu, begitu. Nah, kemudian kita ke sesi diskusi interaktif. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu sangat dipersilahkan untuk bertanya. Tidak perlu malu-malu Bapak Ibu, karena kita di sini sama-sama belajar, begitu ya Bapak Ibu. Kita belajar kepada Bapak Lendi yang sudah menguasai terkait pengembangan game edukasi ini. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin, begitu Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu terkendala sinyal, begitu, tidak bisa raise hand ataupun tidak bisa mengaktifkan kamera, Bapak Ibu juga bisa bertanya di meeting chat, begitu. Silakan. Nah, terkait presensi, sekali lagi Bapak Ibu, di workshop virtual Guru Inspiratif Indonesia ini tidak ada presensinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait presensi ataupun daftar hadir, begitu. Karena nantinya dokumen secara utuh akan kami berikan kepada Bapak Ibu melalui WhatsApp group, sehingga Bapak Ibu di sini cukup menyimak materi saja, cukup Bapak Ibu bisa sembari untuk mempraktekannya, begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat Pak Lendi. Tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya Pak? Terkait akun yang berbayar, begitu Pak. Ada di bagian atas. Nah, ini Ibu Maimunah. Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan akun yang berbayar, begitu Pak Lendi? Baik, untuk akun yang berbayar Bapak Ibu, saya coba ke anu ya, share screen. Bapak Ibu bisa pergi ke menu GoPro ini ya, GoPro ini. Nah, kemudian di sini ada tombol untuk upgrade Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin memilih paket yang Pro for School, nah yang $5 per bulan ini ya Bapak Ibu ya, klik upgrade. Nanti biasanya Bapak Ibu ya, itu kita membayarnya menggunakan ini Bapak Ibu ya, kartu kredit biasanya seperti itu. Ini ada opsinya Bapak Ibu ya, pilihan membayarnya. Kemudian Indonesia, kemudian kita bisa subscribe di sini nanti ketika sudah selesai pembayaran. Ini Bapak Ibu ya untuk informasi kartu apa saja yang bisa kita gunakan untuk membayar. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kebanyakan web-web seperti ini Bapak Ibu itu menggunakan kartu kredit untuk membayarnya. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa menggunakan dompet digital, misalkan seperti OVO ataupun misalkan Dana, seperti itu ada beberapa yang bisa sudah menggunakan dompet digital seperti itu Bapak Ibu. Jadi memudahkan kita. Tapi kalau untuk ini yang saya lihat
belum bisa menggunakan dompet digital. Jadi untuk upgrade-nya mungkin masih sedikit lumayan susah Pak Ibu ya, karena harus menggunakan kartu kredit. Baik, Pak Lendi, terima kasih atas informasinya, di mana tadi Ibu Maimunah dan mungkin juga Bapak Ibu yang lain berita yang sama terkait bagaimana cara mendapatkan akun yang pro. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke GoPro tadi di bagian atasnya, kemudian bisa memilihnya, akan tapi untuk pembayarannya Bapak Ibu bisa menggunakan kartu kredit begitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Ronald Pardede terkait bisakah hanya untuk satu mata pelajaran saja? Kan tadi Pak Lendi memaparkannya ada beberapa ya Pak, ada matematika, ada bahasa Inggris. Mungkin ini untuk satu mata pelajaran saja, apakah bisa begitu? Bisa. Ya, baik Pak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, karena ini sebagai contoh saja tadi ya, saya ambil yang pengetahuan umum saja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya untuk satu mata pelajaran bisa, jadi kategorinya itu bisa kita modifikasi menggunakan subbab. Ya, subbabnya. Misalkan tadi yang saya jelaskan, kalau saya mengajar bab pola bilangan, ya matematika kelas 2 pola bilangan, di kategori 1 saya input misalkan baris aritmatika. Kemudian yang kedua, kategori 2 deret aritmatika. Kategori 3 baris geometri. Kategori 4 deret geometri. Jadi per subbabnya bisa Bapak Ibu ya. Per temanya. Jadi bisa dimodifikasi seperti itu ketika hanya untuk satu mata pelajaran saja. Kemudian saya nyambung lagi ya Mbak Melisa sekalian ini biar depan ini tadi ada yang bertanya kalau untuk tulisan Arab bisa apa enggak? Tadi saya sempat membaca, tapi saya lupa siapa yang bertanya tadi. Iya, Nah, Ibu Yunita ini mungkin Pak. oh ya, ya mungkin ya. Tapi oh ya, menyertakan ayat Al-Qur'an bisa Bapak Ibu ya, bisa. Jadi tinggal Bapak Ibu siapkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi sudah saya kopikan, sempat saya kopikan ya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Jadi bisa. Apakah semua kotak wajib terisi? Tidak, Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa saya cuma kategori 2 saja, cukup sampai 2 bisa. Kalau pertanyaannya cuma sampai 1, 2, 3, 4 juga bisa Pak Ibu ya. Oke, baik Pak Lendi atas tanggapannya terkait dua pertanyaan sekaligus tadi, di mana untuk Ibu Yunita, guru EAI begitu, cara menggunakan game dengan menyertakan ayat Al-Quran ternyata bisa dilakukan di sana begitu. Mungkin Pak Lendi bisa dengan menjelaskan sedikit begitu, gimana cara untuk menyertakan ayat Al-Qurannya, mungkin dengan di mananya gitu Pak, agar lebih jelas. Karena keyboard saya Bapak Ibu ya, keyboard saya ini belum bisa untuk mengetikkan eh, huruf Arab ya Bapak Ibu ya, belum bisa, belum saya setting. Jadi saya copy saja ya dari Google saja. Misalkan ini Bapak Ibu ya sebagai contoh, saya copy. Kemudian di sini saya pastekan saja Ctrl V. Nah, otomatis bisa terisi di sini Pak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau keyboardnya Bapak Ibu sudah bisa berpindah ke bahasanya itu menjadi bahasa Arab, bisa Bapak Ibu langsung ketikkan di sini saja. Seperti itu. Jadi langsung saja bisa kok Bapak Ibu. Oke, siap. Baik Pak Lendi, terima kasih atas materinya atau atas ilmunya begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini yang memang mengajar agama begitu, kemudian menyertakan ayat Al-Qur'an bisa juga di webtool Factile ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi Pak terkait mata pelajaran yang sesuai dengan pertanyaan dari Pak Ronald tadi juga telah dijawab, di mana ini juga
pertanyaan dari Ibu Mulyati. Jadi bisa Bapak Ibu untuk digunakan satu mata pelajaran begitu tadi telah dicontohkan oleh Pak Lendi, misalkan matematika, nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi sub-subnya. Tadi dicontohkan terkait pola bilangan nih. Berarti nanti ada, misal ada 4 kotak-kotak, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang pertama untuk barisan aritmatikanya, kemudian yang kedua deret aritmatikanya, ketiga barisan geometri, keempat deret geometrinya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi sendiri begitu. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Yunilas, Pak Lendi, apakah saat permainan game dijalankan harus terhubung dengan WiFi? Begitu, Pak. Iya, Bapak Ibu, karena ini webnya itu online, Bapak Ibu ya. Webnya online, jadi ketika menjalankan terhubung juga dengan internet, Bapak Ibu. Kemudian mungkin langsung saya tambahkan nanti Mbak Melisa ya. Iya, Tadi silakan Pak. Bapak Ibu yang mungkin yang saya contohkan tadi itu karena pengetahuan umum, jadi saya tulis mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan seterusnya. Jadi itu tidak harus Bapak Ibu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau hanya untuk satu mapel bisa kita modifikasi untuk kategorinya itu subbabnya. Atau Bapak Ibu bisa juga kategorinya itu misalkan diubah menjadi mudah, sedang, sulit. Nah, seperti itu. Jadi mudah, sedang, sulit. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu ya, kita modifikasi seperti itu. Intinya Bapak Ibu, permainan ini, game ini, itu kita mainkan secara berkelompok. Jadi formatnya itu seperti cerdas cermat Bapak Ibu, seperti cerdas cermat. Nah, Bapak Ibu silakan bentuk kelompok dulu di kelasnya, silakan bentuk kelompok, kemudian Bapak Ibu bisa tampilkan gamenya ini untuk dimainkan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu semua itu sebagai operatornya, sebagai operatornya, atau biasanya kalau dalam kuis itu adalah hostnya, Bapak itu adalah hostnya, pembawa acaranya. Jadi menarik tidaknya itu bagaimana Bapak Ibu bisa menampilkan permainan ini semenyenangkan mungkin ya, sefun mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini hanya sebagai mungkin apa ya, warna tersendiri dalam pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Baik itu Factile ini maupun yang kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama Bambuzel. Nah, Bambuzel itu kemarin juga sama seperti ini kan Bapak Ibu ya. Jadi memang saya carikan web tool yang hampir mirip sehingga Bapak Ibu nanti bisa memilih. Nah, mana yang sekiranya lebih pas Bapak Ibu gunakan. Misalkan Bapak Ibu pengajar matematika. Oh, saya ingin memasukkan rumus matematika yang sedikit rumit. Ada akarnya, ada pernya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa pilih yang Bambuzel saja karena bisa menambahkan gambar. Nah, kalau ini kan masih belum bisa. Kalau Bapak Ibu ingin ada suaranya, yang ada suaranya, Bapak Ibu bisa ke Factile saja. Jadi saya berikan beberapa web tool ini supaya Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana yang lebih menarik ketika kita terapkan. Dan juga tadi masing-masing antara Bambuzel maupun Factile ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba Bapak Ibu ya, bisa dicoba membuat lebih dahulu setidaknya Bapak Ibu paham bagaimana input soalnya, seperti apa nanti gambaran ketika dimainkan. Jadi meskipun tidak langsung Bapak Ibu praktekkan besok atau dalam minggu ini, Bapak Ibu bisa disimpan dulu ya gamenya ini untuk Bapak Ibu manfaatkan di tahun ajaran baru misalkan seperti itu. Di peserta didik baru yang masih baru. Jadi mereka kesan pertama pembelajaran dengan Bapak Ibu sekalian itu begitu menarik. Nah, seperti itu. Iya, baik Pak Lendi. Terima kasih atas sarannya juga, Pak Lendi. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi buat Bapak Ibu untuk menarik perhatian peserta didik Bapak Ibu nantinya. Bisa menggunakan dengan memberikan game edukasi, bisa dengan menggunakan Bambuzel, bisa menggunakan Factile gitu. Nah, ini ada Bapak Tandi Rustiandi yang sudah raise hand. Silakan Pak Tandi bisa langsung bertanya pada Pak Lendi. Masih oke, silakan Pak. Masih belum terdengar ya Pak Lendi?
Pak Tandi? Halo? Masih belum terdengar, Pak? Mungkin ada headsetnya kah yang di situ? Mungkin bisa dicabut terlebih dahulu atau... Oke, coba. Silakan, Pak. Mungkin sambil menunggu Pak Tandi mengetikkan pertanyaannya Mbak Melisa ya, saya mau jawab Iya, pertanyaan dari Ibu Astriarini ya. Saya mengajar di PAUD, apakah virtual game ini bisa diterapkan untuk murid PAUD usia 4 sampai dengan 6? Kalau untuk Factile ini, kalau untuk usia 4-6 yang mungkin masih terbatas dalam membaca ya Bapak Ibu ya, mungkin membacanya masih dalam tahap belajar, mungkin untuk Factile ini saya rasa bukan pilihan yang tepat Bapak Ibu. Nah, kalau untuk PAUD mungkin saya lebih merekomkan untuk Bambuzel, Bapak Ibu. Jadi kalau Bambuzel kemarin kan bisa menambahkan gambar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa modif kalau untuk mengajarkan PAUD dengan anak usia 4 sampai dengan 6 yang mungkin belum begitu lancar membaca. Jadi Bapak Ibu bisa tampilkan gambar saja. Jadi pertanyaannya, gambar apakah ini? Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa bertanya, nanti anak-anak menjawab. Misalkan gambar gajah, gambar kursi. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk PAUD yang usia 4 sampai 6 lebih baik untuk Bambuzel saja, Bapak Ibu. Karena bisa menambahkan gambar, jadi bisa dimodifikasi untuk permainannya seperti itu. Jadi mereka menjawab gambar apakah ini, nah seperti itu. ya. Mungkin bisa langsung dijawab juga Pak Lendi beberapa pertanyaan yang sudah ada di meeting chat. Silahkan Pak Lendi. Jadi Pak Ronald Pardede, apakah bisa menambah kotak pertanyaan atau hanya kotak yang tersedia saja? Untuk kotaknya yang tersedia saja, Bapak Ibu ya. Kalau untuk mengurangi bisa, kalau untuk menambah belum bisa. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa simak lagi nanti di video rekamannya, Bapak Ibu. Karena setiap workshop yang diadakan oleh Guru Inspiratif Indonesia ini, untuk rekamannya akan selalu di-share di grup WA, Bapak Ibu ya. Setiap selesai tatap muka melalui Zoom, akan langsung di-share oleh admin Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain, jadi belum bisa bergabung, Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan ilmunya, yaitu dengan menyimak di video rekamannya. Kalau misalkan di video rekaman ada yang Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu silakan tanyakan di grup WA, boleh, ataupun Bapak Ibu mungkin malu ketika bertanya di grup, Bapak Ibu bisa langsung WA pribadi ke saya. Saya sangat welcome Bapak Ibu ya untuk sharing dengan Bapak Ibu yang ingin bersama-sama belajar bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya, yang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kita. Silakan saja Bapak Ibu, saya welcome. Untuk game ini Bapak Ibu, untuk Factile ini, untuk akun yang gratis ya atau yang free, itu belum bisa untuk menambahkan video dan audio Bapak Ibu ya, belum bisa. Jadi mungkin ini salah satu kekurangannya Bapak Ibu ya, tidak bisa menambahkan video dan audio. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tetap ingin, saya ingin ditampilkan video, nah bisa kita siasati dengan Bapak Ibu sudah menyiapkan videonya terlebih dahulu. Jadi di kolomnya itu, di kolom kotaknya itu, Bapak Ibu hanya perlu tampilkan tulisan simak video berikut. Nah, ketika sudah memilih nomor itu dan muncul keterangan itu, Bapak Ibu langsung buka videonya. Ya, di tab berikutnya. Di tab berikutnya, Bapak Ibu sudah siapkan, tinggal diklik saja videonya, di play. Nah, seperti itu caranya kalau ingin memasukkan video. Karena memang belum difasilitasi untuk menambahkan video secara langsung Bapak Ibu untuk akun yang
free ini. Tapi menurut saya meskipun belum ada seperti itu Bapak Ibu ya, tetap bisa kita manfaatkan kok Bapak Ibu. Saya saja kalau misalkan menggunakan, saya tidak menggunakan yang pro Bapak Ibu, saya menggunakan yang gratis saja. Karena yang gratis saja di dalam kelas ketika saya manfaatkan sudah apa ya, membuat anak-anak tertarik. Nah, seperti itu. Untuk gamenya yang sudah kita buat ini tersimpan Bapak Ibu ya. Ketika sudah kita save nanti tersimpan. Ketika besok kita buka lagi, bisa kita gunakan lagi untuk gamenya. Ibu Nurhaini menyimak sambil mengisi raport. Silakan Bapak Ibu ya, mungkin sambil berkegiatan silakan. Kalau misalkan nanti tidak begitu jelas apa yang saya sampaikan karena fokusnya terpecah, Bapak Ibu bisa melihat video rekamannya yang nanti akan di-share oleh admin melalui grup WA Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu sambil beraktivitas, silakan Bapak Ibu ya, karena di Guru Inspiratif Indonesia ini kita belajar dengan santai Bapak Ibu ya, karena tidak ada tugas. Yang penting Bapak Ibu bisa menyimak dan bisa menambah ilmu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu, tadi sudah disampaikan juga oleh moderator, tidak harus mengisi presensi, tidak harus apa ya, Bapak Ibu menyampaikan kehadirannya, tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi kita santai di sini bersama-sama, kita belajar fokus untuk bagaimana memanfaatkan web ini untuk pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang sambil berkegiatan. Ini dari Pak Tandi tadi, saya langsung lanjutkan ya Mbak Melisa. Saya terinspirasi untuk melakukan kuis melalui layar sentuh interaktif berbasis Android atau Microsoft. Bisakah soal yang sudah dibuat di laptop dibuka di layar interaktif tanpa melalui laptop dengan membuka file yang pernah dibuat di laptopnya? Saya bisa menangkap maksud dari Pak Tandi ini. Jadi sebenarnya bisa apabila layar sentuh interaktifnya itu Pak, layar sentuh interaktifnya itu bisa mengakses Google Chrome. Nah, ketika sudah bisa mengakses Google Chrome, tinggal dibuka saja tadi filenya ini. Nah, jadi tidak perlu ada laptop. Saya juga ada Bapak Ibu layar sentuh interaktif ya, di mana di situ bisa langsung dimanfaatkan di situ. Jadi tidak perlu ada laptop juga bisa, asalkan bisa dibuka di medianya itu. Seperti itu Pak Tandi. Akun masuknya masih sama Pak, menggunakan akun yang kita buat tadi ya, emailnya maupun passwordnya tetap menggunakan itu. Karena itu akun itu yang menyimpan game yang sudah kita buat. Untuk mode free hanya bisa membuat 3 ya Bapak Ibu ya. Tapi membuat 3 ini bisa kita edit Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai, ini sudah babnya berubah, kita edit lagi soalnya, kita ganti seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu ingin menyimpan, ya opsinya adalah membuat lebih dari satu akun. Ya, contohnya seperti saya Bapak Ibu, saya memiliki beberapa akun Bapak Ibu, jadi tidak hanya satu. Meskipun gratis, saya bisa membuat lebih dari 3 game Bapak Ibu, karena saya membuat akunnya lebih dari satu. Menggunakan email yang lain juga, karena membuat email kan gratis Bapak Ibu ya. Jadi saya membuat email 2, kemudian saya mendaftar 2 akun. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lendi telah menjawab di meeting chat. Tadi juga telah menjawab pertanyaan dari Pak Tandi. Semoga dapat memberikan inspirasi juga bagi Pak Tandi dan Bapak Ibu peserta di workshop virtual ini. Nah, ini ada Bapak Alam Joko yang sudah raise hand. Silakan Bapak bisa langsung bertanya ke Pak Lendi. Ya, terdengar Mbak suara saya? Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang apakah bisa diberikan link gitu. Jadi ketika kita ngeklik itu terus muncul yang link tadi kan, misalnya gini, kalau misalkan disambungkan ke link video kita atau bagaimana, bisa apa enggak? Terima kasih Mbak. Oke,
Terima kasih Pak Alam atas pertanyaannya. Silakan Pak Lendi bisa langsung menanggapi. Kalau untuk link belum bisa, Bapak Ibu. Biasanya kalau misalkan web yang bisa klik link, itu biasanya mereka muncul icon untuk menambahkan tautan. Seperti itu, Pak. Biasanya saya pernah menggunakan web, waktu itu komik ya, media web yang memang untuk membuat komik. Jadi di komik itu bisa menyematkan link dan ada tombol tautannya, Pak. Tapi kalau di sini belum disediakan, Pak, untuk linknya. Jadi mungkin kalau misalkan ingin kita mensiasati, misalkan masukkan link video, karena videonya nggak bisa diupload di situ, kita masukkan aja linknya. Nah, kalau seperti itu belum bisa, Pak. Jadi belum difasilitasi oleh Vektel ini. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin ada feedback dari Pak Alam. Ingin bertanya lagi atau bagaimana Pak? Sudah cukup? Cukup, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Alam, dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di room Zoom meeting ini. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin menautkan link untuk di Vektil ini masih belum ada hal tersebut begitu ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, masih ada beberapa waktu. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya, dan tadi saya lihat juga beberapa pertanyaan sudah terjawab tuntas oleh Pak Lendi. Ini dari Ibu Zulbaili atau Bapak Zulbaili. Pembuatan komik di mana Pak Lendi? Nah, Pak Lendi ini selalu memberikan hal-hal terkait teknologi di Guru Inspiratif Indonesia ini, mulai dari komik ada ya Pak Lendi ya. Di mana Bapak Ibu ketika bergabung di Guru Inspiratif Indonesia ini jangan sampai Bapak Ibu ini leave istilahnya, atau Bapak Ibu meninggalkan grupnya begitu. Karena nanti ada beberapa informasi-informasi terkait workshop virtual yang memang kekinian begitu, yang memang lagi hype begitu. Ada banyak sekali Pak Lendi ini menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan media teknologi. Jadi Bapak Ibu harus stay tune terus bersama dengan Guru Inspiratif Indonesia. Kalau memang Bapak Ibu ingin mengembangkan kompetensinya dalam pengembangan media teknologi, silakan Bapak Ibu pantengin terus Guru Inspiratif Indonesia di kelas workshop virtual begitu. Nah, ini dari Ibu Erna, Pak. Kalau di Quizzes itu ada hasil analisis. Nah, apakah di game ini juga bisa begitu Pak Lendi? Iya, Ibu Edna. Untuk rekap analisisnya itu di sini belum ada ya Pak Ibu ya, belum ada rekap analisisnya. Kalau kemarin di Bambuzel, nah di Bambuzel itu ada rekap hasil akhirnya, tapi kalau di sini belum ada Bapak Ibu, belum ada. Kemudian tadi sekalian menjawab ya untuk Pak Zubaili Rusli tadi, mungkin karena sempat saya singgung tentang komik ya, mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran gimana sih membuat komik. Nah ini saya share informasi Bapak Ibu ya. Biasanya saya membuat komik itu biasanya di Canva bisa, kemudian ada di Pixstone Bapak Ibu, kemudian ada Make Believe Comics, kemudian ada Storyboarded. Nah, itu beberapa webtool yang bisa kita manfaatkan untuk membuat komik tanpa perlu mempunyai bakat menggambar. Jadi cukup tempel, tambahi teks seperti itu. Sempat beberapa workshop kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu membuat komik. Mungkin nanti beberapa workshop ke depan mungkin nanti bisa Bapak Ibu ya nanti membuat workshop untuk mengembangkan komik ya, untuk menyusun komik seperti itu. Ini sebagai informasi saja Bapak Ibu ya. Iya, benar sekali. Jadi Bapak Ibu, di sini Pak Lendi sudah mengisi beberapa terkait pembuatan komik di Guru Inspiratif Indonesia, mulai dari pembuatan komik di Canva, kemudian di Storyboarded, kemudian ada juga di Pixton begitu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengetahui informasi ini lebih lanjut, tetap stay tune bersama kami di Guru Inspiratif Indonesia. Tentunya nanti jika memang Bapak Ibu ingin sekali nih terkait pembuatan komik, nanti bisa nih Bapak Ibu bisa gabung dan akan kami rencanakan begitu ya Bapak Ibu.
Nah, untuk di workshop virtual di bulan ini, Bapak Ibu, di workshop virtual pertama ini tentunya terkait pengembangan game edukasi berbasis web untuk pembelajaran luring, di mana di pertemuan pertama sudah terkait Bamboozle, kemudian Factile, dan pertemuan ketiga nih akan ada web tool apa lagi nih yang Bapak Ibu bisa manfaatkan, yang Bapak Ibu bisa gunakan begitu. Jadi di sini kami mengharap Bapak Ibu masih stay terus bersama kami untuk mendapatkan, untuk menggali pengetahuannya lebih lanjut terkait web tool apa saja nih yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu membuat game edukasi, di mana mulai dari hari pertama dan hari kedua ini ketika kita melihat atau ketika kita menyimak pemaparan dari Pak Lendi sangat simpel sekali, sangat mudah sekali begitu ya Bapak Ibu. Nah, akan tapi Bapak Ibu juga perlu nih untuk mempraktekannya. Nanti kalau misalkan ada kendala-kendala atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di grup atau di WhatsApp grup. Atau Bapak Ibu jika, oh saya malu ingin bertanya, Bapak Ibu juga bisa dengan senang hati, tadi Bapak Lendi sudah bilang, Bapak Ibu bisa japri begitu, bisa chat pribadi Pak Lendi begitu, dan nantinya pasti akan dijawab oleh Pak Lendi itu Bapak Ibu. Nah, untuk di pertemuan kedua ini Bapak Ibu, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan begitu ya Pak Lendi, mungkin bisa kita cukupkan. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Lendi atas pemaparan materi yang luar biasa pada hari kedua ini terkait game edukasi menggunakan web tool Factile, di mana sudah dijelaskan mulai dari awal step by step-nya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin masih baru bergabung atau Bapak Ibu yang mungkin tertinggal, Bapak Ibu nantinya bisa menyimak kembali rekaman Zoom meeting yang nanti akan kami bagikan. Jadi Bapak Ibu di sana bisa menyimak kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, sangat dipersilakan sekali. Tadi Pak Lendi sudah bilang silakan bisa chat pribadi atau bisa juga di WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.